petang dan salam sejahtera yang dihormati pensaraf perladangan organik RT 20102 Dr. Nur Aina binti Hasbullah. Pada kali ini saya akan menerangkan ataupun mempersembahkan satu eksperimen ataupun uji kaji bagaimana untuk melakukan kompos mini. Sebelum saya meneruskan penerangan saya ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Charles Genovin Domingun, metrik number YL 20181005. Dan pada kali ini saya akan menerangkan beberapa bahan yang kita perlukan untuk membuat kompos mini. Bahan yang pertama adalah yang kita ambil daripada bahan hijau, dan bahan hijau ini saya ambil daripada potongan-potongan rumput. Dan selain itu juga kita boleh dapatkan bahan hijau ini yaitu dengan sisa-sisa buah-buahan ataupun sisa-sisa sayuran. Dan yang kedua adalah bahan coklat saya. Bahan coklat saya ini saya pilih yaitu kertas-kertas terpakai ataupun surat-surat kabar. Selain kertas-kertas terpakai ini juga kita boleh gunakan habuk papan ataupun ranting-ranting kayu. Dan seterusnya kita ada tanah atas ataupun tanah kebun. Dan bahan yang paling penting sekali adalah bekas botol air minuman. Dan seterusnya kita ada penyembur untuk penyembur yang berisi air. Dan juga kita ada penanda untuk sukatan, permanent marker. Nah, seterusnya kita ada gam. Dan juga kita perlukan pembaris menyukat sukatan sentimeter. Dan juga adalah gunting. Untuk tidak membuang masa, saya akan teruskan bagaimana untuk melakukan ataupun membuat botol mini kompos ini. Untuk uji kaji ini kita perlukan 5 botol mini kompos dengan 5 bahan ataupun campuran yang berbeza. Dan campuran yang pertama adalah 100% bahan hijau. Dan campuran yang kedua adalah 100% bahan coklat. Seterusnya botol yang ketiga adalah 50% bahan hijau dan 50% bahan coklat. Seterusnya botol yang keempat adalah 70% bahan hijau dan 30% bahan coklat. Dan bagi botol yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah 70% bahan coklat dan 30% bahan hijau. Sekiranya bahan-bahan kita telah sudah tersedia seperti ini, kita akan mulakan yaitu dengan membuat bahan ataupun tempat menyimpan yang hendak kita buat kompos mini tersebut. Oke, untuk yang pertama adalah kita mestilah mempunyai bekas minuman seperti ini. Dan bekas minuman untuk untuk bekas ini saya perlukan 2 bekas air mineral water untuk menghasilkan satu bahan penyimpanan kompos kita ini. Sekiranya proses membuat botol simpanan kompos tersebut telah selesai, setelah kita selesai membuat 5 bahagian botol tempat simpanan kompos seperti ini, kita akan memasukkan terlebih dahulu campuran pertama, yaitu yang 100% bahan hijau tadi. Sebelum memasukkan campuran-campuran itu, terlebih dahulu kita akan melakukan beberapa lubang di bahagian bawah ini dan beberapa lubang lagi di bahagian atas ini. Tujuan lubang itu adalah untuk proses
pengudaraan di dalam kompos mini yang kita buat ini. Sebelum memasukkan bahan-bahan, contohnya seperti bahan hijau ataupun coklat dan sebagainya itu, terlebih dahulu kita akan masukkan tanah, sedikit tanah atas, kurang lebih dalam 1 hingga 2 cm. Sukatan ini kita akan masukkan terlebih dahulu, dan selepas itu kita akan masukkan bahan hijau ini. Kita akan masukkan bahan hijau ini, kita akan masukkan saja dan biarkan sampai penuhlah, sampai 20 cm. Selepas itu bahan ataupun sampel A sudah selesai. Seterusnya kita akan buat sampel B pula, yaitu bahan coklat. Bahan coklat ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan masukkan tanah terlebih dahulu dalam 1 ataupun 2 cm lapisan. Seterusnya kita akan masukkan bahan coklat tersebut. Dan selepas itu bahan itu adalah sampai di 20 cm, ataupun bahan coklat itu hendaklah kuantiti bahan coklat itu mestilah sampai di penanda 20 cm tersebut. Bagi untuk sampel ataupun kompos mini untuk 3, 4, dan 5, cara penyimpanan bahan-bahan itu adalah berbeza. Untuk bahan ketiga, yaitu 50% hijau dan 50% coklat, kita ulangi, kita simpan terlebih dahulu sedikit tanah di bagian bawah. Selepas itu kita ambil bahan hijau 50%, dan kita akan, selepas bahan hijau itu 50% kita isi, kita akan simpan lagi tanah kebun di bagian atas. Ini dikira adalah lapisan kedua, dan seterusnya selepas itu kita akan ambil bahan penyembur air, kita akan spray di bagian atas tanah, yang lapisan atas tanah tersebut, dan seterusnya kita akan masukkan bahan coklat tadi 50%. Dan selepas bahan coklat itu masuk, kita akan simpan lagi tanah lagi. Oke, selesai untuk eksperimen ketiga ataupun botol kompos kita yang ketiga. Untuk botol kompos kita yang keempat, kita akan ulangi langkah-langkah seperti tadi yang saya katakan itu. Contohnya kalau macam untuk botol eksperimen kompos keempat, kita akan masukkan tanah terlebih dahulu. Kita akan masukkan 70% bahan hijau, kita akan simpan tanah sedikit dan sembur dengan air. Selepas itu kita akan masukkan bahan coklat 30%, dan kita akan tutupi dengan tanah atas sedikit, dan kita akan semburkan air juga. Dan selepas itu, setelah semua selesai, selepas kelima bahan kompos kita ini selesai, kita akan meletakkan kompos kita ini di kawasan yang sesuai, yaitu kawasan yang di balkoni rumah ataupun di mana-mana saja yang sesuai. Dan selepas itu kita akan membaca ataupun melihat bacaan ataupun melihat keadaan baja kompos kita ini seminggu sekali. Dan proses baja kompos kita ini akan berjalan selama 4 hingga 6 minggu. Dan setiap 1 minggu kita akan mencatatkan ataupun melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam baja kompos kita. Setelah 4 hingga 6 minggu berlalu,
kelima sampel kompos mini ini akan menghasilkan ataupun terdapat beberapa bacaan yang berbeza dan berlainan dengan antara botol yang lain. Dan untuk pengetahuan kita semua, kompos yang berjaya adalah kelihatan kehitam-hitaman dan kaya dengan bahan organik. Apa yang saya dapat simpulkan di sini bahwa terdapat beberapa bahan ataupun beberapa rumusan yang saya telah temui berkaitan dengan kelima campuran bahan kompos ini. Apa yang saya lihat bagi botol nomor 1 ataupun botol pertama ini yang 100% dengan bahan hijau, proses penguraian bagi bahan hijau ini sangat laju berbanding dengan 100% bahan coklat. 100% bahan coklat ini agak perlahan penurunan ataupun penguraian yang berlaku semasa pemerhatian yang saya jalankan dalam 4 hingga 6 minggu yang lalu. Dan untuk bagi bahan 50 hijau dan 50 coklat, proses penguraian juga adalah sederhana dan tidak terlalu cepat, tetapi berbeza dengan sampel kompos ketiga ini lebih cepat penguraian berlaku berbanding dengan 100% bahan coklat itu. Dan selain itu juga bagi sampel nomor 4 yaitu 70% hijau dan 30% coklat, penguraian yang saya lihat di dalam sampel ini adalah hampir sama dengan penguraian ataupun proses yang berlaku di sampel pertama tadi. Ini kemungkinan karena 70% bagi bahan hijau dan 30% bahan coklat, dan secara otomatis bahan hijau lebih mendominasi bahan ataupun lebih banyak bahagian-bahagian yang ada di dalam sampel ini. Dan untuk sampel yang kelima yaitu 30% bahan hijau dan 70% coklat, seperti apa yang saya lihat kepada 100% bahan coklat, proses penguraian adalah lambat dan tidak selaju bagi sampel nomor 4 dan sampel pertama dan juga sampel ketiga. Secara kesimpulannya, proses untuk mendapatkan baja kompos ini adalah sangat baik karena kita dapat memanfaatkan ataupun menggunakan semula bahan-bahan buangan kita, contohnya seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, habuk kayu, dan jerami padi ataupun sebagainya. Baja kompos ini adalah terbaik bagi tanaman karena mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi dan mampu menyuburkan pokok dengan lebih baik. Selain itu juga baja kompos ini dapat meminimumkan penggunaan baja kita. Sekian sahaja laporan mini kompos saya pada kali ini. Berbanyak-banyak terima kasih kepada pensara kami yaitu Dr. Nur Aina karena memberikan ilmu ataupun memberikan peluang kepada kami untuk mempelajari cara-cara membuat kompos, dan dengan secara tidak langsung pengalaman itu akan kami dapat praktikkan di waktu ataupun semasa kami habis dalam tempo pembelajaran di Fakultas Pertanian Lestari Kampus Sandakan ini nanti. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensara. Sekian dan terima kasih.